Cak. liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ombak-ombak ya. Para pendengar yang berbahagia kan dimanapun bisa mendengarkan suara kami ini yang kami pancar luaskan dari Masjid Ihsan Ingkorba Bukit Tinggi. Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah. Jangan goyang. Hari ini hari yang ke-19 kita melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Kita selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun kita. Kok di cik situ. Terbaik buat kita. Bisa Ini jadi tak payah. saat ini kita merasa sedih, bisa merasa kekurangan, Pak. merasa ketakutan, dan itu manusiawi sebagai manusia. Tapi yakinlah pada Ibu, itu pasti Pak. terbaik buat kita. Seimbang Karena mesti. kita ke dunia ini tidak pernah minta dilahirkan ke dunia kepada Allah. Cahaya, Pak. Allah yang mengutus, Allah yang mengirim kita. Tentu karena Allah yang mengutus, Allah yang mengirim kita. Nah, Allah yang lebih tahu apa kebutuhan kita. Hari ini Allah berikan ujian wabah corona contohnya. Ada manfaat, ada hikmah bagi kita. Setidaknya pada Ibu yang berbahagia, kita hari ini di Masjid Ihsan Ingkorba Bukit Tinggi dan sekitarnya. Alhamdulillah walaupun kita di rumah mendengarkan kajian ini. Yakinlah pada Ibu, ketika kata Rasulullah SAW kita datang ke tempat majlis taklim, tempat majlis ilmu, Allah malaikat naungi kita. Hari ini pada Ibu dimanapun bisa mendengarkan, berarti Allah malaikat lagi menaungi pada Ibu hari ini. Luar biasanya Allah kepada kita. Dari pagi tadi jam 6 kita telah melaksanakan satu juz tadarus Al-Quran, juz yang ke-19. Hari ini kita dalam kajian majlis duha, dan insya Allah nanti jam 4 sore dalam tahsin Al-Quran jam 5 pengajian Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yakninya Ustadz Armen LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, nih kalau di tengah-tengah masyarakat ini, tengah-tengah jemaah, Ustadz ini terkenal dengan Ustadz pengusir jin dalam tubuh manusia. Insyaallah. Kenapa? Karena memang beliau banyak yang meruqyah, dan bahkan sampai-sampai ke negeri sahabat atau tetangga provinsi sahabat beliau melaksanakan ruqyah dan ruqyah. Tapi ya pada Ibu yang berbahagia, nanti kalaupun ada pertanyaan tentang ruqyah kita akan bantu jawab. Tapi kali ini ya pada Ibu, kajian kita sangat luar biasa. Walaupun ini kajian kita dengan tema hari ini tentang harta warisan atau tentang warisan yang dalam Al-Quran tentu sangat luar biasa. Tentu pada Ibu bertanya, Pak Ketua Masjid itu malah warisan menyuruh kami mati. Kok tidak pada Ibu? Tapi tentu kena ilmu pengetahuan, tentu kita harus tahu. Karena hari ini ya, karena memang ada sedikit wabah corona, banyak ya, bukan banyak kematian juga bukan ditentukan oleh wabah corona. Tapi banyak yang terjadi sekitar masalah ahli waris. Nah ini apalagi di Sumatera Barat ya, yang ada masyarakat Abdullah, dan kita juga keturunan matrilineal. Nah sering ini gonjang-ganjing sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, salah menerima, salah persepsi. Nah hari ini insya Allah kita akan tuntas dengan beliau Ustadz Armen LCMA. Pada Ibu yang berbahagia silahkan kalau yang ingin bertanya di 082246294818. Kami ulangi nomor handphone masjid ini khusus Masjid Ihsan Ingkorba di 082246294818. Boleh juga bergabung dengan
FB Masjid yang telah kita siapkan. Nanti bisa ini juga WA, bisa juga telepon. Bapak Ibu yang berbahagia, ini Ustadz baru saja muncul, gabung, kena dengar informasi temanya langsung mengatakan Masya Allah luar biasa tema hari ini katanya. Karena jarang-jarang di bulan puasa ini kita mengangkat tentang tema tentang warisan ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai kegiatan ini. Kembali kita bersama kepada Allah, kita bacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Baik Bu yang berbahagia, mari kita dengarkan tausiah pengantar dulu dari Ustadz Armen LCMA sekitar 15 atau 20 menit. Nanti kita akan buka tanya jawab. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu-ibu dan bapak, baik yang berada di rumah masing-masing maupun berada di tempat kerja, di jalan, di manapun berada, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri yang barangkali ikut bersama kita dalam acara kita ini. Puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan izinnya pada pagi hari ini kita dapat bersua dalam kegiatan kita kuliah duha, walaupun dalam suasana yang sangat berbeda daripada yang biasanya. Namun mudah-mudahan faedah dari kegiatan acara ini tidaklah kurang daripada yang seharusnya. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, tema kita barangkali agak berbeda daripada yang biasa. Kenapa demikian berbeda? Karena memang jarang dikaji orang. Jadi sebenarnya kajian ini tidak aneh, tetapi anehnya adalah disebabkan orang takut membicarakannya. Dan memang begitulah keadaannya, bahwa di antara ilmu yang Allah titipkan kepada kita ini, yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, dan dia adalah hukum yang paling lengkap Allah sebutkan dalam Al-Quran, namun paling cepat Allah angkat ilmunya dari muka bumi ini. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkan kepada manusia, dan pelajarilah ilmu tentang warisan dan ajarkan kepada manusia. Fa inni mru'un maqbudun wal ilmu marfu'un.
karena aku adalah orang yang akan meninggal dunia. Ini Nabi sampaikan kepada kita dahulu. Ini hadis ini semasa Nabi hidup, beliau mengatakan saya akan meninggal ni. Wal ilmu marfu'un, sedangkan ilmu ini akan diangkat. Wa yushiku an yakhtalifa isnani fi mas'alatin wala jidani man yukhbiruhuma. Hampir akan terjadi nanti akan berselisih pendapat dua orang kaum muslimin tentang masalah pembagian harta pusaka, tetapi keduanya tidak mendapati orang yang bisa memberitahu karena tidak ada lagi orang yang tahu. Maka kalau kita merasa asing dengan ini, dan ada kaum muslimin yang kadang-kadang merasa risih mengawak bicarakan masalah harato, bagi salah basuku awak, mengawak masalah harta pusaka, kamati awak go. Ini memang begitu. Sudah diramalkan oleh Nabi SAW bahwa di akhir zaman ini memang tidak banyak orang yang peduli dengan ilmu ini, padahal ini berguna. Dan dia adalah sebenarnya separuh ilmu, kata Nabi, nisful ilmi. Dalam hadis begitu Nabi katakan bahwasanya ilmu tentang warisan nisful ilmi, separuh ilmu. Berarti ilmu yang lain separuh ini, ilmu waris ini adalah separuh pula. Betapa agungnya ilmu waris ini. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapa yang hormati, di tengah masyarakat akan banyak kita temukan permasalahan yang terkait dengan warisan, dan dia ada hubungannya dengan wasiat juga. Ya, antara warisan dengan wasiat itu dalam kitab fikih itu dibarengkan. Ya, setelah dikaji kitab waris, maka dikaji kitab wasiat, karena dia ada keterkaitan antara keduanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, di antara hukum Allah yang Allah turunkan kepada kita melalui Al-Quranul Karim, yang paling lengkap penjelasannya dalam Al-Quran hanyalah tentang warisan. Boleh bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat cek dalam Al-Quran. Cek dalam Al-Quran, kalau tentang salat, padahal salat itu adalah rukun Islam yang kedua. Yang paling pertama Allah hisab nanti di akhirat adalah salat, tetapi tidak Allah jelaskan aturannya dengan lengkap. Kelengkapannya ada hadis Nabi, di hadis Nabi. Begitu pula puasa, kelengkapannya ada dalam hadis Nabi. Zakat, haji, semuanya kelengkapannya dalam hadis Nabi sebagai penerang. Tetapi untuk warisan, lengkap Allah jelaskan dalam Al-Quran, hanya sedikit tambahannya dari Nabi SAW, kemudian ada dari ijtihad para sahabat Nabi SAW. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kenapa dikatakan oleh Nabi bahwasanya warisan ini nisful ilmi, separuh dari ilmu? Karena ilmu yang lain terkait dengan hidup. Jadi separuh ilmu yang lain itu hidup, itu masalah hidup. Sedangkan masalah warisan terkait dengan mati. Hidup satu bagian, mati satu bagian pula. Maka dia separuh-separuh. Separuh untuk hidup, separuh untuk mati. Maka disebut oleh Nabi nisful ilmi. Ini diantara penafsirannya dari hadis tersebut oleh ulama. Ada pula yang mengatakan bahwasanya ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu ini untuk sama-sama diketahui minimal. Kalaupun kita tidak mendalaminya, minimal kita orang yang peduli, dan apabila terjadi permasalahan kita bertanya kepada orang yang tahu. Dan memang betul pada zaman sekarang ini mencari orang yang peduli susah. Ada satu dua orang yang sudah menyadari, itu datang sengaja bertanya kepada orang yang tahu ketika ada di antara salah seorang keluarganya yang meninggal dunia, menanyakan bagaimana cara pembagiannya. Dan ini suatu yang sangat kita hargai, dan inilah yang diharapkan kita oleh kita bersama. Kaum muslimin dan muslimat, apabila seorang muslim, kita tidak mengkaji orang kafir, karena orang kafir itu tidak urusan kita. Orang muslim meninggal dunia,
dan dia meninggalkan harta, itu diatur sedemikian rupa. Geser ke depan, yang ini dibantu sudah. Ada yang komen kurang kare. Nah. Apabila seorang muslim meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka diatur harta itu cara pembagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang muslim apabila meninggalkan harta, itu harta itu hanya sedikit yang hak dia lagi. Sedikit yang hak dia lagi. Selebihnya adalah hak ahli waris lagi. Ya. Kenapa? Bayangkan apabila seorang akan meninggal dunia, ya, lalu dia berwasiat. Wasiat ini maksudnya apa? Hartanya ini mau dikasihkannya kepada siapa? Itu wasiat. Nah, itu sudah Allah batasi itu. Hanya 1/3 maksimal yang boleh dia gunakan untuk wasiat. Tak boleh lebih daripada itu, kecuali ahli waris mengizinkan. Tapi kalau tidak mengizinkan, anda diizinkan. Ya, maksimalnya adalah 1/3. Sebagaimana hadis Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika bertanya, ya Rasulullah, innali ibnatun, saya punya anak perempuan tunggal, ibnatun li wahidatun, saya mempunyai seorang anak perempuan tunggal. Nah, afa atasaddaqu bi thulutsai mali, bolehkah aku mensedekahkan 2/3 harta saya? Ahli waris saya cuma anak perempuan ini. Ya. Kata Nabi, la, tak boleh. Afa saddaqu binisfiha, tak boleh. Separuh tak boleh. Afa saddaqu bithuluthiha, bolehkah aku menyedekahkannya 1/3? Athuluth fa thuluthu katsir. 1/3, dan 1/3 itu sudah banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana? Artinya apa? Bahwasanya menjelang kita akan meninggal saja, itu tidak ada lagi kesempatan mau bersedekah. Saya bersedekah seluruh harta saya. Jangan ketika itu, ketika sehat. Boleh saja. Walaupun dalam syariat itu ada pembahasan khusus, bolehkah seorang menyedekahkan seluruh hartanya seperti Abu Bakar? Ya, kesimpulannya boleh-boleh saja, asalkan mau siap seperti Abu Bakar. Nah, tapi rasanya susah itu mencari orang yang mau mensedekahkan seluruh hartanya. Nah ini, jadi ketika akan meninggal dunia saja itu sudah dibatasi oleh Allah, tidak boleh bersedekah lebih dari 1/3. Apalagi sudah meninggal. Maka apabila seorang meninggalkan harta, maka guna harta itu yang pertama adalah khusus untuk biaya menyediakan jenazahnya. Kalau dia di rumah sakit bawa ambulan ke sini, itu bawa ambulannya bayar dengan itu. Kapannya beli dengan itu. Kalau diupah orang memandikan dan menyegalakan, pakai itu semuanya. Itu. Jadi biaya penyelenggaraan jenazah mulai dari kain kapan, upah mandikan, beli sabun, upah menguburkan kalau diupah. Kalau memang di sini di kampung kita ini tidak ada orang main upah-upah, tapi kalau di kota besar diupah. Bahkan pusara pun atau makam pun itu disewa ataupun dibeli mungkin tanahnya dengan sengaja, itu dari itu. Ketika sudah masih berlebih, baru yang kedua, masuk langkah kedua adalah pergunakan untuk bayar hutang. Bayar hutang apa dahulu? Pertama, dahulukan hutang yang terkait dengan benda. Apa contohnya? Gadai. Tak gadai, awak menggadaikan nameh sampai kini belum ditebus, ya berarti berhutang. Orang menggadai itu kan berhutang itu. Lah bisa ditebus, ya barang tadi berarti terbayar hutang, atau dibayar hutang ditebus harta barang itu. Nah, apabila tergadai barang kita, kalau di kampung bikin sawah, itu tebus dulu. Kalau di kampung-kampung sekian rupiah hameh, tebus dulu itu. Masih berlebih, alhamdulillah,
masih berlebih. Baru nanti terkait dengan hutang, bayar hutang yang lepas. Bayar hutang lepas ini hutang biasa, hutang kelapau, hutang manggaleh, bukan gadai yang menggadai. Bayar itu dulu. Masih berlebih, baru masuk kepada wasiat. Wasiat ini tidak boleh pula lebih dari 1/3 dari harta yang sisa ini lagi. Oh, tidak ada wasiat, alhamdulillah. Atau ada wasiat, sisanya berapa? Sisa itulah yang dikatakan warisan, dan dia otomatis pindah dari orang meninggal kepada orang yang masih hidup. Dia otomatis, tidak ada ikut serta orang yang meninggal ini menyerahkannya, tidak perlu. Dia adalah harta yang pindah secara otomatis, disebut dengan khalafiyah dalam istilah fikih muamalat, ya. Jadi orang yang hartanya didapatkan karena diwariskan kepada dia, dipindahkan dari orang yang meninggal kepada orang yang hidup, dia otomatis tidak ada peran orang yang hidup lagi. Begitu nasib kita kaum muslimin dan muslimat. Jadi harta yang kita cari selama ini, ya, dengan susah payah, itu nanti hasilnya sebenarnya adalah untuk orang yang hidup lagi. Maka kalau kita selama hidup harta kita banyak, kita bersedekah malih, kita bersedekah sampili, rasakanlah nanti, ya, harta kita tidak ada manfaatnya barangkali untuk kita, kecuali barangkali anak kita saleh, tekanan nama, kemudian disedekahkannya harta itu dengan niat untuk kita. Tapi kalau tidak, mereka akan berkelahi memperebutkan harta kita, dan mereka akan menggunakannya sesuka hati mereka. Awak dalam kubur antah ba'a nasib awak nak jaleh leh. Dari itu. Jadi oleh sebab itu, semasa kita hidup, mari kita persiapkan tabungan kita untuk akhirat dengan memperbanyak berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian, ibu-ibu dan bapak kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di dalam pembagian warisan ini ada orang-orang yang tidak berhak mendapatkan warisan. Siapa dia? Yang pertama, kalau beda agama. Kalau beda agama, ikhtilafuddin. Beda agama itu tidak bisa, ya. Kemudian yang kedua, orang yang membunuh ahli waris itu tidak dapat warisan, dia dianggap nol, dia dianggap tidak ada. Jadi ada seorang anak membunuh bapak, bapak ini punya harta, yang tidak berhak, ini anak yang membunuh bapaknya ini tidak berhak dapat warisan, dia dianggap tidak ada, dia dianggap nol. Wujudhu ka'adami, ada dia tidak sama dengan tidak ada. Yang ketiga, budak. Budak ini tidak punya hak menerima waris, juga tidak punya hak memberi warisan, karena dia sendiri tidak adalah harta dan tidak punya harta. Sekarang ini tidak ada lagi. Jadi tiga itu adalah yang menyebabkan orang tidak punya warisan, tidak ada warisan. Satu, karena beda agama. Yang kedua, dikarenakan dia membunuh. Yang ketiga, dikarenakan dia budak. Kemudian sebab terjadinya pewarisan apa? Sebab terjadinya pewarisan apa? Sebabnya pertama karena nasab, garis keturunan. Penyebab kedua karena perkawinan. Jadi istri itu adalah dapat warisan. Ya, sebab pertama adalah nasab, sebab kedua adalah perkawinan, sebab ketiga namanya wala. Wala ini tidak ada zaman sekarang, ini masalah perbudakan. Yaitu apabila seorang tuan memerdekakan budaknya, maka mantan tuan ini, karena dia berjasa memerdekakan budaknya, dia termasuk ahli waris. Kalau si budaknya ini meninggal, mantan budaknya ini meninggal, maka dia termasuk ahli waris, tapi ahli waris yang terakhir. Habis ahli waris yang lain tak ada ahli waris. Terkena ada ini mantan tuan ini, tapi itu zaman sekarang tidak ada. Jadi yang zaman sekarang ini ada karena nasab dan dikarenakan perkawinan. Maka yang termasuk karena perkawinan dua saja, istri satu, suami satu, selebihnya adalah dikarenakan nasab. Nah, kaum muslimin dan muslimat, ahli waris itu dibatasi oleh syariat. Tidak semua orang yang sadarah Jawa, famili Jawa itu ahli waris. Ini perlu dipahami. Di laki-laki ada 15.
Di perempuan ada 10. Yang laki-laki mana 15 itu? Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak awak yang laki-laki, cucu laki-laki dari anak awak yang laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Maka kalau nak masuk ahli waris ini, ibu kana agih wasiat. Lebih-lebih di Minangkabau, awak lebih dekat kepada anak dari garis perempuan. Kalau ibu akan bawa masa nan dibako nan di pihak di anak di rumah orang dapat, anak di rumah awak nak dapat, agih wasiat. Bisa pokoknya sepertiga paling banyak. Kemudian ayah, kakek ini pun adalah ayah dari bapa. Yang di sini, ya. Ayah dari bapa, ayah dari ibu tidak termasuk ahli waris. Ayah dari bapa yang masuk ahli waris. Kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah. Kemudian paman kandung, paman ini adalah saudara laki-laki dari ayah. Pak Eti atau Pak Adang. Kandung seayah, kemudian anak paman laki-laki, paman kandung, anak paman seayah, kemudian baru suami, kemudian yang terakhir adalah mu'tiq, mantan tuan yang pernah dulu memudahkan budak. Itu dari yang laki-laki. Dari perempuan 10. Ada yang lupa tadi, saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu termasuk. Saudara laki-laki seibu. Kemudian yang perempuan 10, yang pertama adalah anak perempuan, yang kedua adalah anak perempuan dari anak laki-laki, di cucu yang perempuan tapi dari anak kita laki-laki. Cucu perempuan dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Kalau ingin memberinya harta, nanti pesankan sebagai wasiat boleh, karena dia tidak termasuk ahli waris. Kemudian ibu, kemudian nenek ini dari dua pihak. Dari pihak ayah ada, dari pihak ibu boleh. Keduanya adalah ahli waris. Kemudian yang berikutnya adalah saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, kemudian istri, kemudian yang terakhir adalah mantan nyonya tuan perempuan yang dulu menekan budaknya. Itu dalam aturan syariat begitu. Nah, ini. Kemudian ahli waris ini pun dua pula kelompoknya. Ada yang kelompok namanya ashabul furud, di mana mereka dapat bagian tertentu, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga dan seperenam. Itu ada aturannya dalam Al-Quranul Karim, dan yang lengkap ada di dalam surah An-Nisa ayat 11, ya, ayat 11, ayat 12. Itu ayat 12, 11, ya, 12 itu ayat yang paling panjang mengenai warisan. Silakan dibaca di situ. Kemudian ada lagi kelompok ahli waris ini yang dapat sisa, namanya asabah. Orang-orang yang mendapat sisa. Mendapat sisa disebut dengan asabah. Lalu ada kaidah umum yang perlu kita perhatikan, bahwa Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain dalam surah An-Nisa. Allah mewasiatkan, berarti memerintahkan kepada kita ini, bahwa fi auladikum, tentang aulad, anak-anak kamu, lidzakari mithlu hadzal unsayain, yang laki-laki 2 bagian dari perempuan, yang laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ini kaidah umum. Kaidah umum mengatakan bahwa laki-laki 2 kali perempuan. Ini. Dan ini sudah masyhur bagi kita, dan tidak perlu pula kita gugat dan pertanyakan lagi, dan itu adalah atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim. Dan ternyata kalau kita amalkan Islam dengan sebaik-baiknya, baru sadar kita bahwa memang tepat laki-laki 2 kali perempuan. Kenapa demikian? Karena perempuan tidak punya kewajiban memberi nafkah, tidak berkewajiban memberi nafkah. Laki-laki yang wajib menafkahi istri, laki-laki suami, bapa yang wajib menafkahi anak. Si ibu tidak. Si ibu tugasnya lain lagi, ya, mengurus rumah dan sebagainya.
Maka kalau seorang perempuan dalam Islam keluarganya mengamalkan ini dan dia bekerja menghasilkan uang juga, maka dia bisa menyimpan uang banyak sebenarnya. Kenapa demikian? Dia ada punya kewajiban, tidak berdosa dia. Ya. Jadi gaji dia itu pol untuk dia, sedangkan suami tidak. Nah, ada kadang-kadangnya suami ini banyak uangnya tetapi dipegang oleh istrinya saja. Nah, membeli apa-apa minta ke bini. Nah, itu begitulah nasibnya. Maka apabila laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan, sebenarnya sampai ke tangan dia sebentar itu bertahan, ini pindah sama anaknya, pindah sama istrinya, pindah sama syanu, pindah sama orang tuanya, akhirnya habis juga. Sedangkan perempuan walaupun separuh dia bisa menyimpan karena dia tidak punya kewajiban untuk memberi itu. Nah ini. Jadi ini bentuk aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin yang wajib kita amalkan apabila terjadi kematian di tengah-tengah kita. Nah, kenyataannya zaman sekarang ini orang yang mau membagi secara Islam sangat sedikit. Nah, bahkan tidak peduli dan bahkan ada yang salah kaprah karena di Minangkabau ini harta itu dua macam, ada pusaka tinggi ada pusaka rendah. Pusaka tinggi itu kan yang dahulu tidak jaleh, dari asal muasalnya kalau orang dulu namanya ditaruko. Jadi turunlah nenek moyang kita di Gunung Merapi, kemudian dicarinya ke bawah, tu dan salaweh itu punya orang tua, itu punya kau, betul. Ditaruko. Jadi kalau dalam Islam namanya Ihyaul Mawad, orang yang pertama kali datang suatu tempat dia yang paling berhak untuk mengelola itu Ihyaul Mawad. Mungkin itu dulu. Itu yang disebut dengan harta pusaka tinggi, itu dibagi menurut namanya aturan dari adat, artinya dia tidak diwariskan tidak bisa diwariskan. Tetapi yang harta pencaharian pusaka rendah namanya ini yang diwariskan. Dan ini sebenarnya banyak. Ya. Orang di Bukit Tinggi ini sangat sulit tuh mencari yang pusaka tinggi lagi. Kenapa? Karena sudah orang pendatang banyak, orang beli rumah, orang beli tanah, orang luar beli tanah di sini, berarti itu bukan pusaka tinggi. Nah, bukan pusaka tinggi, yang pusaka tinggi mungkin di kampung itu sudah habis pula itu. Nah, itu. Banyak orang sudah bikin rumah sendiri, beli tanah sendiri, toko barangkali. Itu tidak pusaka tinggi itu sudah pusaka rendah yang wajib dibagi menurut aturan Allah. Kalau tidak, maka kita akan memakan harta yang bukan hak kita. Nah, ini yang pentingnya ilmu ini, ibu-ibu dan bapak yang dihormati, supaya bersih kita. Kadang-kadang kita kaji kita kesana kemari ini itu kita kaji, tapi yang masalah harta kita yang barangkali termakan yang bukan hak kita, ini kita tidak peduli, bahkan mungkin tidak mau tahu supaya tidak ketahuan. Supaya tidak ketahuan. Ini. Jadi barangkali sebagai pengantar itu dulu, nanti kita perluas dalam sesi tanya jawab. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih luar biasa ucapkan kepada Ustaz Amin RC MA yang telah menyampaikan tentang harta atau warisan ketika seseorang meninggal. Ustaz luar biasa juga ya, para peserta kita atau yang menemani kita juga hadir, Bapak Kepala Kementerian Agama, Pak Yakubu, Ustaz Pak Terlantar semuanya luar biasa mensupport kegiatan ini. Nah, beliau minta kalau bisa semua masjid seperti ini kan luar biasa, ada semarak, ada imarah katanya kan. Nah, memang tujuan awalnya kita tidak untuk kita berbagi Ustaz, hanya untuk menggerakkan sekitar masjid saja. Tapi Masya Allah ternyata karena ada IT sekarang yang bisa dimanfaatkan, bisa kemana-mana, termasuk juga kita di Bukit Tinggi atau masjid Ustaz merasakan juga. Ada dari Jakarta kemarin mengikuti kegiatan kita sampai kita terdengar kita butuh ini butuh itu. Nah, termasuk Al-Quran yang kita bagi-bagi, termasuk juga ada wakaf yang disampaikan. Masya Allah. Jadi artinya Allah berikan. Yang penting Ustaz bagaimana kita mau berbuat, insya Allah akan berikan jalan.
Bapak Ibu yang berbahagia, kami sapa kembali kepada jemaah kami atau teman FB yang baru saja bergabung. Ini adalah kegiatan kita Majelis Duha dari Masjid Ihsan Ingkorba Bukit Tinggi. Hari ini bersama kita hadir narasumber Ustadz Armen LCMA dalam kajian masalah warisan. Tapi bagaimanapun Ustadz ngaji warisan, tapi identik dengan ilmu yang Ustadz miliki dan terkenal di masyarakat tentang pengusir jin itu tidak bisa dihindari Ustadz. Bertanya juga mereka di sana. Tapi sebelum ke situ, ini ada pertanyaan Ustadz masalah warisan. Tadi Ustadz sampaikan kalau yang meninggal itu hanya boleh 1/3 dari harta dan itu maksimal. Nah, bagaimana itu kan harus izin ahli waris. Bagaimana kalau dia tidak punya ahli waris Ustaz? Nah, itu pertanyaan pertama Ustaz ya. Tolong saja nanti. Kalau 1/3 tadi kan seizin ahli waris. Kalaupun lewat 1/3 itu boleh asalkan ahli waris izinkan gitu. Tapi kalau ahli waris tidak mengizinkan, itu tidak boleh. Dan 1/3 cuma maksimal. Nah, pertama, bagaimana yang tidak punya ahli waris? Itu pertama Ustaz. Nah, umpamanya ini begini Ustaz, dia orang meninggal, orang tua juga tidak ada lagi. Nah, berarti kan kalau saya meninggal si A, orang tuanya masih ada, kan ada hak orang tua Ustaz ya. Ini tidak ada. Nah, yang kedua Ustaz, kan harus dibayar hutang dulu. Nah, ditanya juga Ustaz. Dibayar hutang, dilunasi hutang-hutangnya. Kalau dijual Pak Ustaz, waris yang ada kemudian sudah dijual, tapi belum sanggup atau belum bisa melunasi hutang. Nah, ini kemana Ustaz larinya? Apakah tanggung jawab ahli waris atau tanggung jawab si mayit yang di dalam? Nah, ini perlu pertanyaan Ustaz yang perlu dijawab juga. Nah, kemudian 3 Ustaz, ini ada pertanyaan tentang ilmu Ustaz, masalah ilmu. Pertanyaannya Ustaz begini, saya langsung bacakan saja Ustaz pertanyaannya dari WA supaya jangan ada kesalahan. Nah, jadi beliau ini mau ruqyah seperti Ustaz ini pertanyaannya. Saya tanya Pak, masalah ruqyah apa saja penyakit yang bisa diruqyah? Bisakah penyakit medis atau non medis? Nah, itu pertanyaan Ustaz. Nanti Ustaz bantu jawab. Jadi tolong dijawab dulu pertanyaan yang tentang waris. Nah, kemudian nanti silakan Ustaz sampaikan atau Ustaz jelaskan tentang ruqyah tadi. Pada Ustaz. Baik, terima kasih atas respon dari jemaah atas acara kita ini. Yang pertama kita jawab dulu pertanyaan mengenai orang yang tidak punya ahli waris. Ya, Pak. Boleh tidak dia mewasiatkan seluruh hartanya? Tidak bisa di WA dong pertanyaannya. Ya. WA. Kita lanjut. WA boleh sih Mas. Kenapa Allah batasi tidak boleh 1/3? Ini kan wasiat ini kan, coba kita pahami dulu wasiat ini. Wasiat itu adalah suatu pemberian dari orang yang hidup, dari orang yang meninggal, disampaikan oleh orang yang hidup untuk dilaksanakan setelah dia meninggal. Nah, itu. Jadi dia sebenarnya bersedekah ini ataupun berwakaf. Nah, dia pesankan Allah mati ambo nanti lah meninggal ambo harta ambo segitu untuk wakaf, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk pesantren atau lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan wasiat ya. Jadi dia berwasiat untuk dilaksanakan nanti setelah meninggal. Nah, kalau dia laksanakan ketika hidup itu sedekah biasa ataupun wakaf ataupun hibah itu. Maka dalam hal ini ketika dilaksanakan ketika hidup juga itu boleh seluruh harta kita berikan. Asal kita bisa seperti Abu Bakar. Dan di sahabat pun kan yang cerita sahabat yang mewakafkan, mensedekahkan kesulitannya juga Abu Bakar, cuma Umar sendiri tidak sanggup. Nah, jadi kalau ada pula yang sudah seperti Abu Bakar mungkin bisa.
Jadi sekarang ini orang tidak punya ahli waris, orang tuanya sudah meninggal, ini sudah meninggal, tidak ada lagi. Ya. Perlu dipahami. Tidak ada ini apa ini yang tidak ada ini. Cuma yang ahli waris tadi kan kadang-kadang tidak ada itu kita melihat sekitar kita saja. Padahal waris ini kan meluas tuh. Nah, yang tidak ada siapa? Yang tidak ada amak wak, apa wak tidak ada. Yo anak wak tidak ada. Allah sebatang kara, misalnya kan. Siapa lagi? Mungkin paman kita ada. Rapak wak punya anak laki itu kan ahli waris. Anak paman, tapi itu diluputkan. Itu kan ahli waris tuh. Nah, anggaplah tidak ada je lah yang ahli tasawuf yang 15, yang 25 orang tadi. Atau di 25 kelompok tadi tidak ada, masih ada zawil arham namanya. Zawil arham itu siapa? Yaitu pihak perempuan. Jadi yang asalnya tadi bukan ahli waris bisa jadi ahli waris ketika yang 25 itu tidak ada. Jadi untuk mengkaji tidak ada itu perlu tidak bisa juga ke akah saja, tidak bisa juga simpul sendiri. Tanya pula ke orang yang lebih tahu dulu, baru disebutkan tidak ada. Nah kalau kini kan mungkin ke pengadilan agama supaya kepastian hukumnya ada. Jadi tidak ada itu jangan dipikirkan tidak ada apa tidak ada amak tidak ada sebatang kara, belum tentu sebatang kara. Mungkin ahli waris yang lain ada. Yang kita tadi lupa. Taruhlah memang tidak ada, apa lagi? Baitul mal. Baitul mal adalah termasuk ahli waris. Baitul mal itu apa? Berarti dia kas kaum muslimin. Kas kaum muslimin. Jadi untuk menyatakan tidak ada ini harus dengan jelimet kita teliti dulu. Maka kalau memang tidak ada betul, maka dia tentu karena ilatnya, penyebab kenapa dibatasi sepertiga karena menenggang ahli waris. Kalau memang tidak ada, maka berarti hukumnya gugur. Memang tidak ada mana, begitu gugur hukumnya. Tapi kalau dia tidak berwasiat, berarti hartanya nanti dikembalikan ke baitul mal, berarti kas negara. Itu bahasa kitanya sekarang. Dikembalikan kepada negara, diambil oleh negara untuk kepentingan negara. Dan dikembalikan nanti untuk kepentingan orang banyak. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak Ji? Yang kedua tadi apa tadi? Yang rukyah bukan? Bukan. Ini dia meninggal, hartanya belum cukup untuk membeli rumah. Harta sudah habis. Harta sudah habis untuk membayar utang. Utang masih banyak. Maka apakah ada kewajiban ahli waris untuk membayarkan? Tidak ada. Atas nama kewajiban tidak ada. Tapi yang kata bermurah hati boleh. Diterima. Bermurah hati anaknya. Tapi kalau kewajiban anaknya tidak ada. Kewajibannya kewajiban dari hartanya. Makanya kalau nanti misalnya utang 10 harta 5 cuma. Utang 10 harta 5. Katakanlah 10 itu 10 orang yang punya. Wak utang ke 10 orang, maka dengan jumlah yang sama, 2, maka harta 5 kau dibagi cek-cek. Dia bagi cek-cek kena 5 tu. Situ yang ada dipanggil kalai. Berarti tanggungan siapa? Tanggungan dari orang yang meninggal. Tapi kalau ibu anak dibayarkannya utang orang tuanya tadi dari harta mereka masing-masing, maka Allah terima. Allah terima. Tentu sebagai bukti bakti seorang anak, bayarkanlah. Ibu awak, orang kaya awak terkatung-katung nanti dia. Ya, karena di utang itu terbawa sampai di akhirat nanti dibayar dia. Sampai di pintu surga aturan masuk dia masuk. Kenapa utang lu dibayar? Di mana dia bayar utang tentu di dunia, di akhirat jual amal lagi. Oleh karena itu hati-hati awak berutang. Oleh karena itu Islam tidak menganjurkan berutang. Ya, tidak menganjurkan berutang. Makanya ada doa min ghalabatid dain. Ya, kita berlindung dari lilitan utang. Nah itu. Kemudian terkait dengan masalah ruqyah yang ketiga, penyakit apa saja secara khusus sebenarnya khusus itu adalah untuk orang yang kesurupan, kerasukan jin, dan orang yang kena sihir. Karena sihir itu sebenarnya kerasukan jin, cuma dengan cara yang berbeda. Kalau cara kerasukan biasa ini masuk sendiri, ya, ada yang iseng ya, ada yang karena ulah
kita sendiri yang mengundang setan itu. Nah, itu kerasukan. Tapi kalau yang sihir ini disuruh orang masuk. Nah, dukun yang mengantarkannya dengan cara tertentu. Nah, intinya jin di dalam badan kita juga. Itu diusir dengan ruqyah itu, dengan bacaan Al-Quran. Bisa tak penyakit lain? Bisa. Dan banyak testimoni dari praktisi ruqyah itu yang berhasil. Cuma tentu bukan obat utama. Bukan obat utama itu, tapi adalah obat pengiringnya, tambahannya untuk mempercepatnya. Ada orang yang dia kanker, dia rutin meruqyah dirinya dengan sendiri, hilang kankernya. Ada orang stroke, hilang stroke-nya, tapi dia memang seringkali menamakan Al-Quran ini. Nah, itu dengan keyakinan yang penuh sehat penyakitnya yang berat-berat itu dengan baca Al-Quran itu. Karena memang energi yang ditimbulkan dari Al-Quran ini banyak, sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dan hanya yang tahu orang yang pernah mencobanya. Nah, oleh karena itu bisa ruqyah ini dipakai untuk pengobat. Bahkan kita pun mendengar untuk hari ini ada yang berhasil sembuh dengan Al-Quran karena corona ini. Ya, di ruqyah, tapi barangkali mungkin ruqyahnya tidak langsung barangkali ya. Mungkin di ruqyah dengan jarak jauh, dengan banyak suaranya saja barangkali. Ya, itu. Jadi bisa. Dan bahkan at-ta'un itu waqzus syaitan dalam hadis Nabi. Ta'un, wabah ta'un, kolera itu waqzus syaitan, ini adalah tikaman syaitan. Nah, ini ada kitab yang sangat terkenal yang pada hari ini kitab ini jadi masyhur, Badrul Ta'un fi Badul Ma'un fi Ta'un. Nah, jadi kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Asqalani itu bicarakan memang masalah ta'un, penyakit kolera yang terjadi zaman dahulu, bagaimana pandangan syariat. Ternyata bertemu hadis itu bahwasanya at-ta'un waktu syaitan. Jadi penyakit ta'un, wabah kolera ini adalah hentakan syaitan. Dan bahkan juga istihadah. Nah, istihadah itu pendarahan. Wanita yang haid, dia tidak di jadwal haid tapi keluar darah. Darah yang keluar bukan darah penyakit, bukan darah kotor, tapi darah segar. Nah, itu. Dan ini mesti tambah darah. Kalau orang datang bulan itu tidak tambah darah, karena darah yang tidak berguna yang keluar. Ini darah yang berguna yang keluar. Itu namanya istihadah. Itu kata Nabi itu adalah ta'natu syaitan atau waktu syaitan, adalah hentakan syaitan. Makanya terjadi istihadah itu. Itu. Jadi benar kata Allah bahwasanya Al-Quran adalah syifa, adalah penawar. Bukan hanya penawar hati. Nah, dalam ayat kan lima fis sudur, betul itu. Juga penawar penyakit yang ada di tubuh yang kasar ini. Nah, insyaallah bisa disembuhkan dengan diobati dengan Al-Qur'anul Karim. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, Ustadz ini luar biasa, banyak yang bertanya dan juga menelepon. Juga mohon maaf kami informasikan kepada Bapak dan Ibu yang menelepon karena kita biasanya ada Zahid yang bisa menyimak telepon. Nah, sekarang dia tidak ada, jadi saya langsung jadi host, jadi kameramen juga, langsung menerima WA. Jadi mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang menelepon, tolong saat ini hanya kita bisa WA saja. Dan kemudian kami juga berharap kepada Bapak dan Ibu yang FB bertanya langsung di FB. Nah, ini kadang-kadang kita juga tidak bisa melihat kamera, jadi nggak apa-apa, makanya langsung melalui WA saja yang telah kami siapkan di 0822 46 29 4818. Nah, jadi kami mohon maaf tadi ada yang menelpon langsung menanyakan. Nah, kami mohon Bapak dan Ibu tolong di WA saja, karena memang kita kekurangan teknisi di masjid. Nah, kami hanya berdua dengan Ustadz, saya harus melihat pertanyaan juga, melihat WA saja, dengan juga lihat FB. Nah, ini Ustadz pertanyaannya,
Yang pertama kita coba nanti dari Ebi saya coba langsung bacakan saja. Sehari setelah meninggal, Ustaz. Ini pertanyaannya begini, Ustaz, lebih kurang. Bapaknya meninggal sehari setelah meninggal, suaminya, orang tuanya laki-laki. Nah, kemudian, kan harus hartanya disuruh bagi, Ustaz, disuruh bagi kan. Nah, kata anak-anak nih, Ustaz, kata anak-anaknya, nanti aja menunggu mama meninggal katanya kan. Nah, ini kan, ini pertanyaan, Ustaz, ini bagaimana? Anaknya bilang, nggak usah dibagi sekarang, tunggu mama dulu meninggal. Nah, kita yang takutnya jangan-jangan bukan mama dulu yang meninggal, malah anaknya yang meninggal. Ini kan persoalan. Ini bagaimana menjawab tantangan saya? Karena ketika ditawarkan disuruh berbagi, nah ini anaknya tidak mau. Nah, artinya tunggu dulu mamanya meninggal, mama masih hidup katanya kan. Nah, itu pertanyaan pertama, Ustaz. Nah, yang kedua ini saya langsung bacakan, Ustaz, karena agak panjang juga nih. Ustaz bisa. Saya mau bertanya tentang warisan. Istri meninggal dunia sehari dua istri bekerja, Ustaz. Setelah meninggal terdapatlah ahli waris yang berikut. Anak laki-laki 3 orang, anak perempuan 1 orang. Nah, suami satu, dua, tidak satu. Ini suami satu. Orang tua tidak ada lagi. Oh ya. Ditanyakan, apakah harta istri diturun wariskan, dan kalau iya berapa bagian masing-masingnya, dan berapa bagian yang bisa diwasiatkan? Ustaz paham ya artinya apanya pertanyaannya? Baik. Itu Ustaz yang kedua. Nih yang ketiga, ini luar biasa Ustaz nih. Ini kayaknya pengajiannya pas sekali nih, karena memang persoalan problem di tengah masyarakat Ustaz. Ini Ustaz. Seorang ibu punya 3 anak perempuan. Kemudian bercerai. Menikah lagi. Punya 1 anak perempuan dari suami yang kedua ini. Ibu ini meninggal. Bagaimana pembagian warisan ibu itu, Ustaz? Suami pertama masih hidup. Harta warisan berupa sebuah rumah yang dibeli dengan suami yang kedua. Nah, ini. Ustaz paham? Ada pertanyaannya? Nah, berarti ada 3 pertanyaan dulu, Ustaz. Nih tadi ada yang menelepon, kami juga mohon maaf. Bapak silakan nanti di WA saja yang telepon. Karena ini alhamdulillah juga baru datang nih seksi dakwah kita, alhamdulillah. Nah, ini bisa beliau nanti menjawab telepon. Ya, Bapak dan Ibu, kami sapa lagi. Ini adalah acara kita dari Masjid Ihsan Inkorba Bukit Tinggi. Nah, bagi teman-teman FB, bukan mengurangi rasa hormat kami. Gak apa-apa Bapak dan Ibu, silahkan tanya melalui nomor handphone yang telah kami sebutkan di masjid, yakninya di 0822 46 29 4818. Nah, kalau di FB ini kadang-kadang kita kameranya saya karena harus pindah-pindah dan tidak bisa memantau selalu. Nah, tapi kalau di WA anak ini kita akan jawab selalu. Jadi di 0822 46 29 4818. Silakan di WA. Kalaupun di telepon cuma saat ini mohon maaf saya kena terbatasan nggak bisa mengangkat telepon pada Ibu. Silakan di WA. Ustaz ada 3 pertanyaan sudah dicatat ya? Pertama. Ya, siap. Tolong dibantu jawabannya. Pertama apa tadi? Yang pertama tadi yang apa Ustaz? Mamanya masih hidup. Nah, artinya bapak suaminya meninggal. Ya. Mama anaknya nggak mau berbagi. Meninggal loh. Masih ada. Pada Okay. Ustaz. Satu pertanyaan yang luar biasa nampaknya dari para jemaah. Yang pertama, ada seorang bapak meninggal dunia, anaknya tidak mau warisan ini dibagi, tunggu dulu ibunya. Jadi di dalam agama kita memang
warisan ini disegerakan, tapi harus dipahami, jangan dikatakan bagi-bagi ya. Ya, jangan itu dibagi-bagi. Apa maksudnya itu? Nggak ada kemestian dia punya rumah dijual dulu, nggak. Yang penting haknya jelas. Si fulan haknya dari harta ini sekian. Rumah ini punya orang yang meninggal ini. Nah, dibagi warisan, maka separuh rumah ini si anu yang punya, sepertiganya si anu punya, itu maksudnya. Tidak mesti dijual. Tidak mesti dijual. Nah, ini harus dipahami. Barangkali kadang-kadang sebagian dari kaum muslimin ini tidak mau menyegerakan karena menyangka harus dijual dulu, rokok harus dijual dulu, tanah harus dijual dulu. Tidak. Ya. Pembagiannya jelas. Nah, maka dulu nanti hitam di atas putih bahwa ini harta ini, yang ini sebagiannya segini. Itu yang penting. Punya mama sekian. Jadi mama ini sudah berapa pula haknya lagi. Dari rumah, dari harta seorang suami, ibu itu cuma dapat 1/8 lagi. Anak-anaknya selebihnya. Kalau ada ahli waris lain ada dapat pembagiannya. Tapi si mama ini 1/8 cuma dari harta si bapak, si suaminya ini. Tinggal 1/8 lagi. Nah, di dalam kita ketentuan sekarang ini, harta suami istri ini bagi 2 dulu. Namanya gunung gini, bagi 2 dulu. Yang sebenarnya misalnya yang meninggal si bapak ini. Maka bagi 2 dulu harta ini. Maka yang separuh itu kasih sama ibu dulu. Separuh dari harta punya ibu, ini adalah harta gunung gini. Yang separuh lagi yang dibagi. Separuh lagi ini hak si ibu 1/8 cuma. Tulis di atas kertas bahwa hak ini. Itu. Jadi tidak mesti dijual rumah ini, jual tidak mesti dijual. Maka dijual dulu ke mak ketinggal. Itu kan nanti pikir dia orang. Kok tanahku dijual lo, kok sawahku dijual. Tidak perlu dijual. Ini hak kita. Nanti siapa yang mau makailah. Bisa saja. Pakailah. Tapi nanti hasilnya kita bagi menurut hak masing-masing, bisa saja. Atau kita sewakan. Sewanya dibagi menurut hak masing-masing. Sawah ini punya emak, punya anak. Yang punya 1/8 itu hak ibu itu. Sewanya kan bisa begitu. Jangan dipikirkan bahwa mesti dijual-jual. Ngapain tidak dijual? Karena perlu dijual, untuk apa dijual? Jadi jangan tunggu mama ini meninggal. Dan barangkali nanti seperti kata Pak Haji tadi, bukan mama yang meninggal, anak tertua meninggal, atau anak musuh, atau tabrak mobil, atau kena corona, kata kali saja. Itu tidak tahu kita siapa yang meninggal duluan. Jadi yang penting bagi aja dulu. Nanti meninggal pula yang si mama ini, nanti bagi pula lagi. Sebab kalau banyak yang itu kacau balau itu. Dan pernah dulu ada orang yang minta solusinya dulu, itu sudah bingung kita lagi. Apalagi kalau sudah si anak sudah meninggal, tinggal lagi anak-anaknya, itu sudah pusing lagi kita itu. Jadi bagilah, apalagi yang berharta banyak. Kalau yang hartanya ada akan dibagi, apalah yang akan diperebutkan. Ini yang harta banyak yang suatu ketika jadi masalah. Dan itu banyak sekali kasus tengah masyarakat karena tidak berkejelasan masalah harta. Ada yang surang saja menguasai. Ada terjadi satu kota di Sumatera Barat ini, surang saja yang menguasai. Kinilah dibawa pula jual anak menantu ke tanah itu. Lebih ruko pula mereka, anak menantu berumah. Itulah pusing pula itu. Tidak. Aku lama-lama meninggal pula pihak yang punya hak lagi lah. Itu dia dianggap punya padahal mereka itu bukan memakai punya harta mereka, tapi harta bersama. Jadi bagilah, tidak usah tunggu-tunggu supaya jelas harta kita mana yang harta kita. Kemudian masalah kasus ada orang punya meninggalkan suami, 1 anak perempuan, 3 anak laki-laki. Ini memang kalau sudah ada anak laki-laki, yang lainnya sudah orong itu. Kalau ada anak laki yang lain tidak usah kita pikirkan lagi, karena terhijab semuanya nih, ya, saudara terhijab, dan semuanya terhijab ini. Suami ada, nak tahu nanti apakah dia punya siapa? Ibunya, orang tua sudah meninggal mulai nih. Orang tua yang almarhumah kan? Sudah meninggal. Maka dalam hal ini suami dapatnya suami dapatnya 1/4, ya, karena anaknya ada, anak dari istri kan.
Ini dengan syarat anak ini dari istri ini. Ya, anak dari yang meninggal. Jadi bicara masalah warisan, anak dari yang meninggal, suami dari yang meninggal, orang tua dari yang meninggal. Ada pula nanti ada kan anak tiri, nanti anda masuk hitungan tuh. Bukan, ya, bukan yang mencerai. Tadi kan saya dikaji di awal bahwasanya sebab perkawinan, maksudnya apa? Yang masih dalam ikatan perkawinan, yang sudah cerai bukan lagi suami namanya, bukan lagi istri. Ya masih, ya, bukan lagi istri namanya. Jadi suami dapat 1/4, sisa harta berapa sisa harta lagi itu? 2/3, 3/4 itu dibagi untuk anak semuanya ini. Yang laki-laki 3 kali perempuan berarti 3 laki-laki 1 perempuan. Yang laki-laki ini berarti dapat 6 potong. Ya, 6 potong dari 7 potong yang sisa. Kesisa 7 potong ini. 1 anak perempuan, 3 laki-laki ini dihitung 6. Berarti 7. Jadi harta 3/4 itu bagi 7 dulu. Yang anak perempuan dapat 1/7. Dari yang 7 potong itu. Yang anak laki dapat 2. Kalau dibagi 7 dia kalkulator bisa itu. Itu. Kemudian yang kasus kedua, 3 anak perempuan, 3 anak perempuan dari suami yang lama, 1 anak perempuan dari suami yang baru. Yang jelas suami yang lama bukan lagi ahli waris. Suami yang sekarang yang ahli waris. Ya, yang anak ini kan anak kita. Makanya tadi dijelaskan anak kita. Walaupun anak dari suami yang lama sama suami kini kan anak kita itu, dari keluar dari rahim kita. Maka berarti anak ibu 4 tuh. 4, 3 dari suami yang lama, 1 lagi yang suami yang sekarang 4. Nanti kaji pula ada anak ahli waris yang lain. Orang tua masih ada anak, ya nak. Kemudian bapak anak ada, ibu ada, kakek ada anak. Ini makanya tidak bisa dengan penyebutan ini tidak bisa. Cuma sekiranya ini sajalah misalnya, maka yang jelas bahwa anak yang keempat abadi ini adalah ahli waris. Ahli waris. Suami satu lagi, suami yang kedua. Lalu harta kita mana? Tentu kita yang tahu mana harta kita. Kau rumah kau bawa suami yang baru. Ada enggak hak kita di rumah itu? Oh ada. Berapa? Separuh. Tentu kalau kaji harta godong ini berarti rumah itu pilih berdua. Berarti bagi punya berdua itu 2 itu. Ada hak anak kita yang berempat ini di rumah itu. Bagi rumah itu. Jadi nanti kalau meninggal ya ada hak dari anak, dari pembagian yang separuh lagi. Dari separuh lagi yang milik murni dari si ibu ini. Nanti tentu dimusyawarahkanlah bagaimana caranya. Yang jelas ada hak nanti kalau dijual rumah itu. Ini memang di Minangkabau agak rumit jadinya. Teorinya agak mudah begitu, tapi di pelaksanaannya pasti kasih tegang ada. Lalu buang kami nak mencari pitih. Ya nak, masa lalu buangnya nak tu. Jadi dalam agama begitu, dalam prakteknya ini kembalikan kepada iman kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Demikian barangkali itu saja. Istri yang meninggal sudah, Tadi istri yang meninggal. Iya, istri meninggal. 3 anak perempuan dari suami yang lama, 1 dari suami yang baru. Tambah suami yang sekarang, suami yang lama tidak masuk ahli waris. Itu tadi kaji kita. Terima kasih. Di pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Saya kira tema atau topik kita pagi ini sangat menarik sekali dan baik kepada ibu yang berbahagia, alhamdulillah juga bersama kita hadir seksi dakwah dari Masjid Sari Korban. Beliau juga akan langsung menanyakan sesuatu hal yang kepada ustaz kita. Baik, kami akan ulangi kembali. Ini ada jemaah kita yang baru bergabung melalui FB. Kami juga sampaikan bahwa ini adalah kegiatan secara langsung yang kami pencerluaskan dari Masjid Ihsan Korban Bukit Tinggi dalam kajian Majelis 2. Hari ini tema kita adalah bagaimana tentang pembagian harta warisan.
Kepada ibu yang berbahagia, silakan kalau yang ingin bertanya di 0822 4629 4818. Diulangi 0822 4629 4818. Baik, kepada ibu ini ada yang langsung bertanya. Alhamdulillah, mungkin beliau ingin puas pertanyaan dan jawabannya, langsung datang ke masjid. Kadang-kadang dari masjid kita ya suaranya barangkali terganggu, kemudian untuk FB juga mungkin sinyalnya yang agak kurang bersih. Nah, ini langsung ke masjid karena ini kepuasan. Silakan Bapak Saf di sini, Pak Saf. Ya. Langsung. Terima kasih Ketua. Langsung terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berdiskusi kepada Pak Ustadz dan sekaligus bertanya. Hari ini Pak Ustadz adalah hari ke-20 kegiatan dakwah Majelis Duha kami di Dewas Misalnya Korban. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Hari ini temanya mengenai pembagian harta warisan atau faraid. Ini di Sumatera Barat, Pak Ustadz, kita lihat dalam aplikasinya memang sedikit rumit. Mungkin barangkali bukan sedikit rumit, sangat rumit. Karena dia menyangkut kepada garis keturunan. Nah, seperti yang kita ketahui di Sumatera Barat ini, garis keturunan yang kita anut, yang kita pakai sejak alam takambang ini, ya, bahkan sejak Buya Hamka dahulu, itu garis keturunan matriarkat, ya, matrilineal, garis keturunan dari ibu. Sementara menurut Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ini Allah turunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, ini garis keturunan kita adalah garis keturunan ayah. Ya Pak, ya? Kalau salah nanti kalau Bapak perbaiki. Jadi artinya garis keturunan lahir batin dunia akhirat adalah dari Bapak, Pak. Oleh karena itu sebenarnya Minangkabau dengan motonya adatnya, adat bersani syarat, syarat bersani kitab Allah. Syarat mengatur adat memakai. Sebenarnya Pak Al-Ustaz, sebenarnya harus mengacu kepada Al-Quran bukan. Sementara adat ini kan merupakan kebiasaan yang diperoleh, yang diproses di dunia dan tidak merupakan firman-firman Allah. Jadi intinya harus adat ini patuh kepada syarat. Artinya harus dia tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sehubungan dengan itu Pak Ustaz, saya kebetulan memang dari Minang juga, dari pesisir selatan. Saya lihat setelah kita keliling Sumatera Barat ini hampir sama saja. Dan garis keturunan ibu ini Pak Ustaz, satu-satunya salah saya di dunia cuma dua nih Pak Ketua. Sumatera Barat, Minangkabau, ada satu lagi Madagaskar. India. Hah? Israel ya. Jadi nanti turun. Jadi ada dua coba. Jadi sehubungan dengan itu kepada Buya kami mohon pencerahan ini supaya jangan istilahnya buta apa namanya, bukan buta hati, buta hukum kita, buta Al-Quran, buta hadis gitu. Nah mungkin kalau selama ini kita sudah katakanlah lupa atau tidak tahu segala macam, jadi melalui pencerahan Bapak Ustaz kami mohon kiranya menarik menurut garis Al-Quran ini sebenarnya garis keturunan itu. Menurut adat ini artinya kalau Al-Quran dan hadis kita pakai dunia dan akhirat. Itu menurut saya Pak Ustaz. Tetapi kalau secara adat cukup di dunia saja. Artinya misalnya mau Sikumbang, Sapardin Sikumbang. Jadi Sikumbang adalah apa namanya itu
Marga, kalau di Sumatera marga, kalau kita galak apa namanya? Suku. Jadi suku itu cukup awak pakai di dunia. Kalau kita melihat. Jadi sementara kalau yang garis keturunan saya betul, misalnya kan nama saya Saparudin, ayah saya Abdullah. Jadi Saparudin bin Abdullah, keturunan dari Abdullah. Abdullah ini nama kakek saya misalnya Wahid bin Wahid. Jadi bukan keturunan ibu saya. Saparudin misalnya bin Rosmawati misalnya. Kebetulan nama saya Cahaya Khairani, bukan bin Cahaya Khairani, tetapi bin Abdullah. Maknanya adalah saya keturunan dari Abdullah. Kita tidak. Nah ini mohon ini memang agak susah Pak. Tetapi memang sejak saya baca buku Profesor Buya Hamka almarhum, ini susah kata beliau. Tetapi ini memang jarang dikupas karena ini sangat rumit sekali. Tapi ini sekadar pencerahan, saya tidak ada intervensi apa-apa, tidak ada intrik apa-apa. Cuman sudah lama saya diskusi sama Pak Haji Abdul Aziz. Ini baru topik ini. Kemudian yang kedua, pertanyaannya yang pertama tadi adalah garis keturunan yang mana yang kita turunkan menurut Al-Quran dan hadisnya. Yang kedua adalah awak kan membagi harta riset itu Pak berdasarkan perasaan kadangnya Pak. Karena pakai kadang perasaan seperti yang kita katakan tadi, anak laki-laki 2 kali dari anak perempuan. Tetapi dalam pelaksanaannya Bu ya, awak menjadi kebalikannya. Nah, andai kata ini kita laksanakan secara perasaan ini, bagaimana menurut hukum secara konteks Islamnya? Banyak maaf kalau kurang baik kepada Bapak Ibu saudara-saudara pendengar yang budiman. Kalau agak kurang berkenan pertanyaan ini kami minta maaf. Cuman mudah-mudahan kita dapat pencerahan untuk menambah wawasan kita dalam beribadah. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu para pendengar dimanapun bisa menangkap siaran kami ini. Tadi adalah pernyataan atau pertanyaan dari Bapak Asaf, beliau seksi dakwah di masjid kita ini. Tentu Bapak dan Ibu pernyataan itu kan dari pribadi beliau. Nah, insya Allah mungkin ketika nanti kita akan menghadirkan juga di sini Ustadz, mudah-mudahan ada Ustadz yang ahli di fikih, kemudian juga akan kita hadirkan seorang pemangku adat yang paham tentang adat. Karena memang kadang-kadang ketidaktahuan kita sehingganya kita menyalahkan. Nah, jadi insya Allah itu ketika nanti. Nah, cuma saat ini tentu versinya Ustadz menjawab. Kita persilakan. Tentu kalau beliau masalah adat, tentu beliau juga sendiri karena walaupun beliau paham, tapi bukan pas untuk yang membicarakan masalah adat. Insya Allah kepada ibu para pendengar yang berbahagia, suatu ketika nanti mudah-mudahan Allah permudah, kita akan hadirkan di sini pemangku adat yang paham dengan adat, supaya kita juga paham. Nah, karena harusnya Ustaz kata beliau tadi, adat bersani syarat bersani kitabullah, artinya tidak ada adat itu yang melanggar. Karena kitabullah kitabnya, dasar pondasinya atau undang-undang dasarnya. Nah, tapi mungkin Bapak dan Ibu karena ketidaktahuan kita sehingga kita akhirnya menilai. Nah, baik Bapak dan Ibu, baik kepada Ustaz kami mohon jawabannya. Cuma Bapak dan Ibu yang berbahagia, setelah penjelasan dari Ustaz ini, tolong Ustaz simpulkan kajiannya yang kita lakukan hari ini, kemudian tolong ditutup dengan doa. Karena juga dibatasi oleh waktu kita Ustaz. Barakallahu. Bapak. Terima kasih dari Bapak Seksi Dakwah di masjid kita. 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah menyelisihi agama ini sistem matrinial yang ada di adat kita? Memang saya tidak ahli di dalam adat, cuma barangkali yang diketahui sajalah mengenai garis keturunan yang ada di Minang tidak persis dengan aturan garis keturunan Bapak. Apa itu tidak persis sama? Bahwasanya di Minang ini hanya sekedar pengaturan suku saja yang menurut garis keturunan ibu, tetapi dari segi nasab
tetap kita bin kita ke bapak. Oh gitu. Ya kan? Di akte kelahiran saja tetap anak dari si fulan bukan si fulanah. Nah, tapi kalau sudah disebut pula anak dari si Ros, ya itu memang sudah keliru itu. Tapi dia di akte kita terbukti masih begitu. Kemudian dari segi pengaturan warisan tetap keputusan dulu kan, waktu zaman Buya Hamka kan sudah ada keputusannya untuk harta pusaka tinggi dibagi menurut adat, artinya itu adalah wakaf, termasuk wakaf yang hanya dipindah-pindahkan saja tapi tidak bisa dibagi-bagi, dipindah-pindahkan saja untuk keturunan dan perempuan, sedangkan yang pencarian itu dibagi menurut warisan Islam. Nah, kemudian yang kedua yaitu membagi warisan ini ya tiba di realita yang susah, memang agak rumit, bukan hanya sekedar sedikit rumit tetapi sangat rumit, maka dikembalikanlah kepada iman kita. Kemudian mengenai pembagian warisan yang dia dasarkan oleh perasaan saja, sudah jelas di dalam Al-Quran laki-laki 2 kali perempuan, tetapi karena rasanya kok tidak enak ya 2 kali perempuan, kenapa tidak dibagi rata saja, maka jalan keluarnya begini, kita bagi dulu harta ini menurut warisan. Nah, ini jatah sebulan 2 kali si fulan. Nah, lah kita bagi, dah mau disumbang-sumbangkan atau kita sudah itu kita serahkan kepada yang perempuan, silahkan saja. Tapi dibagi dulu menurut aturan. Setelah itu suka-suka kita lagi. Mau kan menghibahkan lagi pemberi punya kita lagi kan jatah kita. Jelas jatah kita sudah ada. Nah, jangan langsung dibagi menurut kehendak kita. Karena kalau langsung bagi kita buat apa aturan Allah ini? Nah, kita bagi rata saja lah, karena kita suka sama-sama rela, tidak bisa. Kalau memang begitu, tidak perlu aturan Allah ini dibuat. Nah, jadi oleh karena itu di ujung ayat wa tilka hududullah, itulah ketentuan hukum Allah. Wa may yuti'illahu wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal selama di sana. Wa dzalika al-fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'adda hududahu, dan melampaui batas hukum Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah masukkan dia ke dalam neraka kekal selamanya. Walahu adzabun muhin, dan bagi dia azab yang menghinakan. Jadi ini ditutup oleh Allah dengan ayat itu supaya kita hati-hati, jangan sampai melanggar aturan Allah, patuhi saja aturan Allah ini, ya, dan itu landasannya iman kita. Mudah-mudahan dengan kajian ini tergugah kita. Bagi yang ada kasus-kasus, bertanyalah kepada orang yang lebih tahu, ya. Kalau sekarang ini bisa diselesaikan di pengadilan agama supaya kekuatan hukumnya ada. Kalau ditanya saja ke Buya kan tahu itu tuh, tapi dalam pelaksanaannya apa tangkal lihat. Tapi kalau pengadilan yang sudah memutuskan, nanti mereka punya hak untuk eksekusi. Nah, itu. Jadi disampaikan bahwasanya tidak mesti harta ini dijual-jual. Tidak mesti dibagi-bagi tempat-tempat, mesti punya hak bersama ya lo. Nah, nanti kapan dijual, nanti baru pembagian seperti itu. Kapan disewakan, pembagiannya begitu. Jadi jangan kita memikirkan nanti karena takut menjual-jual, nanti kita undur saja dulu pembagiannya, tunggu mama meninggal tadi kan. Itu. Jadi bagilah langsung menurut faraid ilmu waris, pembagiannya jelas, hak-haknya jelas, supaya nanti selamat harta kita ini dari bercampur aduk dengan harta orang lain. Jadi barangkali itu saja dapat disampaikan pada kesempatan ini. Masih ada satu lagi? Baik. Masih ada satu lagi. Ya, salam. Apakah kalau ibu sudah meninggal, hak rumah jatuh sepenuhnya ke ayah yang dalam sertifikat atas ibu, dan berhakkah ayah mengusir anak-anak perempuan bungsunya? Mengusir anak perempuan bungsunya. Oh, ya. Atas nama ibu, rumah atas nama ibu. Apakah menjadi tidak? Kan ayah cuma satu dari bagian ahli waris. Anak kan ahli waris, bahkan anak ini besar nih. Seorang anak perempuan ya. Entah anaknya banyak tak tahu kita ini. Berarti anaknya kalau bungsu berarti banyak ini. Jadi masing-masing punya hak. Anak perempuan punya hak dari rumah itu,
ayah pun juga punya hak sesuai dengan baik. Tidak bisa bapak mengusir anaknya, tidak bisa. Berani atas nama ibu ni bagaimana pula? Ya, apa mewakili saja atau bagaimana ini asal muasalnya? Kalau memang punya ibu rumah itu berarti punya ibu. Tapi kalau rumah itu penghasilan berdua suami istri ini cuma di atas namakan ke ibu berarti kan punya bersama. Ibu cuma mewakili namanya saja dalam sertifikat itu kan memang dalam sertifikat boleh tidak nama orang dua lebih. Nah, itu saja mewakili berarti mewakili kan, mewakili. Jadi rumah itu barangkali mungkin milik berdua ini. Ada hak bapak separuh, hak ibu separuh, hak bapak berikan separuh, hak ibu ini dibagi. Nah, jadi makanya tadi tidak mesti dijual-jual. Kalau dijual ini kan mesti diusir-usir ini kan. Nah ini makanya tadi jangan di undang-undang pidana bukan Ustaz? Masuk nanti kalau terjadi seperti itu ada undang pidana atau KUHP atau gimana? Apa? Nah kalau ini kan perdata ini. Ini kan masalah perdata ini. Tidak bisa pula hukum pidana diterapkan di sini perdata ini. Ya. Jika tidak ada urun rembuk antara keluarga yang ditinggalkan, berarti bisa dibawa ke ranah perdata. Ya artinya kita meminta kekuatan dari yang lebih kuat kan untuk menyelesaikan ini. Jadi bukan hak ayah ini rasanya ya. Terima kasih. Mungkin pencarian ya. Kemudian agama juga saya. Agama bagus ya. Baik, kesimpulan kaji kita bahwasanya Islam telah mengatur sedemikian rupa. Aturan ini adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim. Nah, ini yang perlu kita catat, Maha Bijaksana. Nah, kadang-kadang kita ini manusia ini merasa lebih bijaksana pula. Nah, rasa-rasanya tidak cocok deh. Rasa-rasanya tidak bijaksana. Lebih bijaksana pikiran kita. Allah Maha Bijaksana. Nah, kalau dilaksanakan ini aman. Kalau tidak dilaksanakan kacau. Jamin itu, ya. Taruhlah kita sepakat semuanya. Nanti karena kita memakai harta yang bukan punya kita, kok anak keturunan kita yang kacau balau nanti. Banyak orang yang kaya akhirnya bangkrut, habis semuanya. Kenapa? Habis itu untuk penyakit gara-gara harta ini tidak halal ini yang kita pakai. Maka oleh sebab itu hati-hati, mari kita patuhi saja keturunan Allah, semoga kita selamat dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinna 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa rafa'na al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.